Aurela Feli Santoso nanti sudah menyiapkan waktu untuk doa penutup. Untuk itu kita saat ini teman-teman, kita akan masuk dalam doa sebelum kita mulai dan kita akan dipimpin oleh teman kita Vincent. Yusen. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkati Pak Mukri yang akan mengajarkan pelajaran IPS ini ya Tuhan, supaya pelajaran IPS ini dapat memberikan kami pelajaran yang baik dan dapat menempel di dalam pikiran kami ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Vincent yang sudah mimpin dalam doa. Oke teman-teman, saya akan share sebentar deh ya. Saya harapkan teman-teman pagi ini kondisinya sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ya. Nggak sehat Pak, ada tugas numpuk. Oh, tugasnya menumpuk. Oke, sebentar. Oke, tetap harus kuat, harus semangat kan gitu. Oke. Sebentar, Pak Mukri baru mau share materi nih. Di tempatnya e-learning, tampilan layar teman-teman sudah muncul di sini ya, walaupun nanti kita hanya sekilas menginfokan sebentar. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, siap. Nah, teman-teman, ini di buku paket Anda itu di bab 4. Ya, buku paket kalian itu ada di bab 4. Nah, ini sudah saya susun lengkap tanggal kapan kita akan melakukan itu sudah saya set selama satu buku paket ini ya. Ada 3 submateri ya. Kita berbicara tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara, itu submateri yang pertama. Nah, ini sudah saya buatkan submateri yang pertama. Kemudian selepas itu nanti kita akan membahas pada pertemuan sekarang tanggal 26 Maret ini membahas tentang masa praaksara. Nanti pada tanggal 9 April itu membahas tentang Hindu-Buddha. Mungkin teman-teman akan bertanya, loh kok selangnya 2 minggu? Ya. Stop. Karena apa? Minggu depan libur. Betul. Nah, Jumat depan itu kan Jumat penyalipan ya Paskah. Nah, maka dari itu libur. Maka di sini saya tulis tanggal 9 April. Ya, 9 April itu nanti akan membahas tentang Hindu-Buddha. Sedangkan 1 minggu berikutnya itu Islam. Ya, memotret kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Ya. Secara jujur memang materi bab 4 ini kalau nggak hati-hati memang menjenuhkan karena memang sejarah gitu, udah ngomong sejarah kan gitu. Padahal teman-teman mungkin satu sisi itu ada yang punya kelebihan di bidang ini, ya ilmu-ilmu sejarah, ya ceritanya tentang mana itu lengkap. Nah itu kan di antara teman-teman pasti ada. Ya. Nah sekarang kita bahas ini, maka dari itu ini salah satu bab ini itu salah satu Pak Mukri tertantang untuk memunculkan cara ide supaya anak-anak itu menjadi senang gitu. Walaupun maka dari itu ada, kalau Bapak Ibu guru ada PTK ya, penelitian dan tindakan kelas kan itu. Nah itu saya mencoba untuk mengemas pakai permainan kartu ya, seperti yang saya infokan tadi. Ada kartu-kartu begitu. Nah, ini bayangan saya sih bahwa kita itu ketika senggang, teman-teman pasti sudah terbiasa dengan main kartu remi. Nah, dengan bermain-main seperti itu harapannya tidak terasa mereka itu sudah belajar. Ya, dengan cara bermain. Nah, gambaran saya seperti itu. Di sana ada materi-materi. Nah, lengkapnya nanti sore akan saya share kartunya yang Pak Mukri maksud, ya. Masa praaksara, tapi nanti saya ambil masa praaksara dulu ya. Nanti ketika berikutnya akan saya share yang masa Hindu-Buddha dan share berikutnya masa Islam. Nah, mari kita mencoba untuk mencermati. Nah, di sini yang masa praaksara itu ada beberapa literasi. Kalau teman-teman nanti mau berliterasi tentang masa praaksara di buku paket juga sudah kita siapkan. Ya. Kemudian teman-teman bisa membaca di halaman berapa sudah kita infokan. Kalau praaksara di sini, di paket Anda itu pada halaman 192 sampai 2222. Itu berbicara tentang masa praaksara.
Kalau nanti mau belajar lagi, yang suka membaca-baca di literasi blog silakan, atau dari YouTube atau PPT. Nanti hasil record kita saat ini akan kita pasang di sini. Ya, nanti malam Pak Mukri akan masang hasil recordan kita, karena yang akan kita pertegas itu yang ada di PPT ini, tapi yang ada di Presi. Ya teman-teman, kalau nanti diklik yang di PPT, Pak Mukri sudah punya file yang ada di Presi, tapi mohon maaf, ini yang belum direvisi. Saya nambahi sesuatu, ya, ada tambahan sesuatu, tetapi mohon maaf tidak bisa ditampilkan di sini karena ini versi free. Ya, sekarang versi yang terbaru itu untuk yang free ditutup, sehingga ini hanya peninggalan masa dulu. Ya, waduh, ini gimana? Tapi masih bisa kalau kita mau hanya sekedar teman-teman melihat langsung. Ini yang versi berbayar sebenarnya, ya, tapi kita hanya diberi kesempatan untuk melihat karena Pak Mukri masih keanggotaannya di Presi ini masih free, ya, karena harus ada pembayaran setiap bulan. Ya, ngirit-ngirit di masa pandemi kan harus diirit-irit kan itu. Nah, maka nggak apa-apa, yang penting Pak Mukri nanti akan menerangkan tentang ini. Nah, yuk kita mencoba masuk ke sini. Maka ini nanti yang teman-teman yang tidak bisa bergabung ke Vicon saat ini karena kondisi mungkin netnya atau kondisi kuotanya terbatas. Nah, kita bisa memahami, tidak boleh memaksa karena memang pemerintah dalam kondisi ini, mari kita pahami bareng-bareng. Tapi bagi teman-teman yang bisa bergabung nyaman karena bisa paham, karena ada sesuatu yang saya tambahkan yang tidak ada di tadi, yang ada di MB tadi. Nah, teman-teman, saat ini kita berbicara tentang masa praaksara. Ya, masa praaksara. Nah, kalau kita mencoba untuk mendeskripsikan, mengartikan masa praaksara itu masa apa sih? Ayo. Ada yang tahu masa praaksara? Oke, Vincent yang ada di dekatnya Pak Mukri memberikan masukan. Masa praaksara itu adalah masa di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Mohon maaf, sebelum Pak Mukri lanjutkan, teman-teman sudah di tampilannya sudah muncul alamat webnya Presi ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Yang ini sudah. Nah, yang tampilan ini. Udah, oke, sip. Oke. Saya memastikan itu dulu daripada nanti Pak Mukri ngomong panjang lebar, tampilannya berbeda kan itu. Ya, saya tidak ada yang ada di e-learning, tidak, karena memang itu belum direvisi. Saya ngerevisi sehingga ada Rev 1 ini, ya. Nah, oke. Tadi sudah dikatakan teman Anda, Vincent dari kelas 7B, itu mengatakan bahwa kalau kita mau mencoba mengartikan masa praaksara itu adalah masa di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Oke. Praaksara itu berasal dari kata pra dan aksara. Pra itu sebelum, aksara itu tulisan. Maka ketika digabung menjadi masa sebelum ada tulisan. Masa sebelum manusia itu mengenal tulisan. Itu nama praaksara. Maka saat ini mungkin yang suka sepak bola, ya, yang ada tulisan, ada diawali pra, Anda teringat apa? Yang suka sepak bola, pra, sekarang. Saat ini, minggu-minggu ini, pra Piala Dunia, ya. Sekarang kan masa rehat untuk pertandingan pra Piala Dunia. Nah, pra itu sebelum. Sehingga kalau dikatakan di sana ada pra Piala Dunia, berarti masa sebelum Piala Dunia dilakukan. Jadi ada pertandingan-pertandingan awal, ya, pertandingan. Nah, ini tapi kita tidak ngomong tentang Piala Dunia di bidang sepak bola, tidak, tapi praaksara. Pra itu sebelum, aksara itu tulisan. Masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Kecuali praaksara, ada istilah lain ya lagi, yaitu nirleka. Ya, nirleka. Nir tidak ada, leka
itu tulisan. Jadi masa di mana tidak ada tulisan. Masa di mana tidak ada tulisan. Nah, ini adalah nirleka. Jadi ada prasejarah, nirleka itu sama ya. Itu berbicara tentang masa praaksara. Jadi ada yang prasejarah. Pra sebelum sejarah ya sejarah, prasejarah sebelum sejarah. Jadi sejarah manusia itu sebenarnya dimulai dari apa? Kalau kita mau belajar biasanya sejarah manusia itu akan mudah dibaca lewat apa? Lewat tulisan. Ya toh? Kita bisa mempelajari pada masanya ini itu kan lewat tulisan-tulisan. Ya, lewat tulisan-tulisan. Nah, itu sejarah. Ketika sejarah itu dimulai ya ketika sudah ada tulisan. Jadi sejarah manusia dimulai ketika di situ sudah ada tulisan, karena di situ bisa dipelajari. Ya, di situ bisa dipelajari. Karena ada tulisan-tulisan, maka kita mengenal kehidupannya. Nah, seperti apa? Mungkin zamannya Soekarno, kalian belum tahu, tapi kita bisa mengenal Soekarno dari mana? Dari tulisan. Ya, maka dari foto juga bisa sih, Pak. Oh ya, tapi kan pasti ada peninggalan-peninggalan. Tapi yang jelas sejarah itu pasti ada tulisan-tulisan, karena di sana itu dimulai sejarah kehidupan. Nah, sekarang kita yang mempelajari itu padahal ini prasejarah. Ya, prasejarah. Sebelum adanya tulisan. Berarti kita mempelajarinya dari mana? Oh, enggak ada tulisan. Dari mana? Dari peninggalan barang-barangnya mungkin, Pak. Oke, bisa. Dari peninggalan barang-barangnya bisa jadi. Nah, jadi kalau sejarah itu dimulainya ya ketika ada tulisan. Tapi sebelum itu berarti pra kan itu. Nah, lalu bagaimana kita mengenalinya? Ya lewat salah satunya ya lewat tadi peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi kita lanjut dulu. Nah, kalau kita berbicara tentang mulai dan berakhir, ya, tentang sejarah mulainya ya sejak manusia itu ada, sejak adanya tulisan itu mulai sejarah manusia itu ada. Nah, kemudian berakhirnya kapan? Ya ketika berakhirnya prasejarah itu setelah manusia itu mulai mengenal tulisan, itu berarti prasejarahnya sudah berakhir. Ya, ketika manusia mulai sudah mengenal tulisan, maka masa prasejarah berakhir. Mulailah masa sejarah. Nah, ini mulai dan berakhir masa praaksara. Nah, coba kita lihat berakhirnya masing-masing wilayah negara itu pasti berbeda-beda. Ya. Masing-masing wilayah negara itu berakhirnya masa prasejarah itu tidak sama. Indonesia dengan Mesir berbeda, ya, karena mereka mengenal tulisannya juga berbeda, ya. Mulai mengenal tulisan, mengenai huruf, sehingga bisa menulis sesuatu yang terjadi. Nah itu ternyata nggak sama orang-orang di seluruh dunia ini. Mesir misalnya. Di sana di bacaan itu dikatakan bahwa Mesir itu 3000 sebelum Masehi itu sudah mengenal tulisan. 3000 sebelum Masehi. Teman-teman, mungkin Pak Mukri tanya dulu nih. Tahun Masehi, tahun 1 Masehi itu dimulai dari peristiwa apa? Tahun 1 Masehi. Kalau sekarang tahun Masehinya tahun berapa? Sekarang 2021. Oke, 2021. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Mukri, tahun 1 itu peristiwa pentingnya apa? Dimulainya tahun Masehi. Oke, kelahiran Yesus Kristus. Itu tahun pertama. Loh, kok yang jadi acuan Yesus Kristus? Ya karena memang kalender kita itu kan kalender internasional. Kalendernya orang barat kan itu ya, itu kan acuannya kan di sana, sehingga yang dimaksud tahun Masehi tahun 1 itu tahun kelahiran Yesus. Ingat, Mesir
sudah mengenal tulisan itu sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Berarti 3.000 tahun sebelum Yesus lahir. Ya, kalau mulai dari sekarang ya 5.000-an tahun yang lalu. Ya, kita bisa membayangkan berarti Mesir begitu hebat ya. Karena 3.000 tahun sebelum Masehi sudah mengenal tulisan. Jadi ini termasuk negara-negara yang hebat ya, yang hebat. Ya, jadi peninggalan tulisannya itu sudah ditemukan itu. Kemudian kita lihat negara yang lain. Ya. Oh ya, ini Mesir. Mesir itu di mana? Coba kita sedikit meluaskan pengetahuan kita. Nah, kalau kita lihat peta Mesirnya, Mesir itu kan ada di sini, kan itu. Ada Libya, Sudan, Mesir di sini. Nah, ini negara-negara atau kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan tua, ya, kebudayaan tua itu ada di area Mesir, kemudian di area sini Romawi, ya, di area Romawi itu sini, kemudian di area Mesopotamia, nah, di area sini itu daerah Irak. Nanti akan kita bahas. Nah, tapi gambaran secara umumnya seperti itu, ya, daerah. Nah, ini adalah daerah-daerah yang memiliki kebudayaan tua. Ya, daerah-daerah yang memiliki kebudayaan tua ada di area sini. Ya, daerah Timur Tengah ini kan itu. Mesopotamia. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, di sini kalau sedikit mengembangkan, di sini ada terusan Suez yang sangat terkenal di Mesir. Nah, ini awalnya buntu tapi akhirnya dibuka. Ya, akhirnya dibuka. Nah, akhirnya dulu orang-orang Eropa itu ketika berdagang rempah-rempah, kalau orang Eropa, orang Belanda, orang Inggris, orang Prancis, kalau kita berdagangnya sebelum datang ke Maluku. Nah, sedikit meluaskan pemahaman kita. Itu dagangnya di area sini, nak. Laut Hitam. Ini ada Laut Mediterania, ya, Laut Tengah, karena memang letaknya di tengah. Lalu di sini ada laut. Nah, di sini itu adalah pasarnya orang-orang Eropa. Zaman ketika rempah-rempah, ya, perdagangan rempah-rempah bangsa Eropa itu di area sini sebelum mereka datang ke Maluku. Nah, ini tapi saya tidak membahas mengapa kok orang Eropa akhirnya datang ke Maluku. Kok tidak hanya berhenti di sini saja. Itu nanti materi kelas 8, ya, materi kelas 8. IPS kelas 8. Konstantinopel? Ya, betul. Nah, tapi mohon maaf ya, karena memang Konstantinopel jatuh oleh Turki, ya, Turki dikuasai, nah, Romania kalah, ya, akhirnya dikuasai Turki, lalu orang Eropa tidak boleh dagang di sini kan itu ya, tidak boleh dagang di sini, akhirnya harus pergi ke mencari daerah timur, rempah-rempah. Nah, akhirnya mereka melayari samudra itu. Nah, oleh Mesir itu sempat ini dibuka, ya, terusan Suez ini dibuka, sehingga kalau orang Eropa mau berdagang dengan Asia, orang timur, maka tidak perlu lewat samudra sini, tidak perlu, tapi cukup lewat tengah ini langsung ke sini, nah, sampai ke Asia. Nah, ini gambaran, ya, tapi saya tidak membahas tentang itu. Nah, ini gambaran tentang perdagangan kalau lewat samudra Atlantik. Tapi kalau lewat terusan Suez cukup singkat, ya, menyingkat waktu. Nah, kita akan masuk. Saya hanya mengatakan peninggalan tua itu ada di area Roma, ada Mesir, ada di daerah Timur Tengah, ya, termasuk Mesopotamia. Nah, gambaran umumnya seperti itu. Next, kita akan lanjut. Ini Mesir. Lalu Yunani tahun 400 sebelum Masehi, ya, bangsa Yunani mulai memperkenalkan sistem huruf. Yunani itu ada di mana? Ya, sekitar Eropa, ya. Nah, Yunani ada sekitar sini, Eropa, dekat tadi, ya, Istanbul, tadi Konstantinopel itu, ya, di Istanbul ini. Nah, di area sini. Kemudian ini lanjut ke Romawi. Romawi itu sekitar tahun 114 sebelum Masehi. Nah, ini lalu
menyempurnakan dari huruf-huruf yang ada. Romawi dulu kan jajah gitu ya, meluaskan wilayah ekspansi begitu. Akhirnya mengenal huruf-huruf daerah asal, kemudian disempurnakan dan akhirnya menjadi cikal bakal alfabet kita ya. Nah, ini Romawi. Nah, Romawi itu gambarannya sekitar ini kekuasaan Romawi saat itu. Kemudian selanjutnya Mesopotamia. Nah, ini sebenarnya diawali dari sini, hanya letaknya tadi Pak Mukri gesernya kurang tepat ya. Lembah Mesopotamia, sebenarnya di sini ada videonya, tapi nggak usah saja karena lama, materinya cukup panjang. Nah, lembah Mesopotamia itu di daerah Irak. Huruf paku, alfabet yang sekarang itu cikal bakalnya dari huruf paku ini yang diperbaiki. Nanti ada beberapa literasi itu ya sekitar 3.000, ada yang menyebut buku itu 3.000, kurang lebih 3.500 sebelum Masehi, jadi semakin tua ya di Mesopotamia. Ya. Tadi kalau di Mesir itu sekitar 3.000-an sebelum Masehi, ini ada 3.500 sebelum Masehi, ada yang menyebut 3.200 sebelum Masehi. Nah, ini lembah Mesopotamia. Nah, seperti apa di lembah itu? Nah, ini itu di daerah Irak ya. Kalau sekarang itu di sini Mesopotamia, nah, kemudian ini Persia, Iran. Nah, itu di daerah sini, di daerah Irak. Kalau sekarang Anda mengenalnya Irak, nah itu adalah bangsa Sumeria yang ada di Irak sana, itu memperkenalkan huruf paku. Huruf paku itu ya hurufnya kayak gini kan. Nah, ini adalah cikal bakal huruf alfabet kita yang nanti disempurnakan oleh bangsa yang penjajah tadi, yaitu Roma. Akhirnya kita mengenal tulisan. Nah, kalau Indonesia berakhirnya kapan? Nah, Indonesia sendiri berakhirnya sampai saat ini diakui ini, ya. Indonesia mulai mengenal tulisan itu baru sekitar abad ke-5. Buktinya apa? Ya, ditemukannya Yupa. Ya, ini ditemukannya Yupa yang terdapat di daerah Muarakaman, Kalimantan Timur. Nah, ini berarti di situ ada prasasti yang berupa Yupa dan di situ ada tulisannya. Nanti kalau teman-teman sempat mau lihat videonya ya di sana ada ya. Tapi kita lanjut terus. Ya. Nah, ini Yupa. Ya di sana ada tulisan. Bentar. Hanya sebentar saja. Jalan dan sumber sejarah Kerajaan Kutai. Nah, ini sumber sejarah Kerajaan Kutai. Di sini ada Yupa, ada. Nah, di sini ada tulisannya. Ya, di sini kalau kita cermati ada tulisan-tulisan. Nah, disinilah orang nanti akan mempelajari kondisi Kerajaan Kutai itu seperti apa kehidupannya saat itu. Karena sudah ada tulisan. Next, ini kita lanjut Indonesia. Jadi kalau dikatakan kita ngomong sekarang tentang Indonesia, kapan bangsa Indonesia mulai meninggalkan masa prasejarahnya, memulai masa sejarah dengan mengenal tulisan, yaitu pada abad ke-5 dengan ditemukannya prasasti Yupa ya di Kerajaan Kutai, dari Kerajaan Kutai di daerah Muarakaman, Kalimantan Timur. Nah, nanti kalau ditemukan yang baru lagi berarti berubah, tapi sampai saat ini yang paling tua ya ini. Next, berikutnya. Mengapa tulisan atau aksara itu dijadikan sebagai pembatas? Ya, alasannya ya tadi. Karena dengan adanya tulisan lalu kita tahu bisa mempelajari kehidupan manusia. Nah, alasannya ya seperti itu tadi sudah kita ungkapkan. Kemudian lanjut lagi. Nah, kalau memang masa prasejarah itu belum mengenal tulisan, maka kita mengenalinya dari mana? Tadi satu, sudah diungkapkan teman Anda, ya, dari peninggalan-peninggalan. Kecuali peninggalan-peninggalan, ada lagi enggak yang bisa kita pelajari? Masa prasejarah. Peninggalan. Ayo. Kecuali peninggalan alat-alat yang digunakan, begitu kita bisa mempelajari lewat apa? Fosil.
Ya, lewat fosil-fosil. Jadi lewat fosil bisa lewat peninggalan-peninggalan itu artefak ya, kata artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan alat-alat yang digunakan oleh masyarakat pada saat itu. Yuk kita mencoba untuk masuk lebih dalam lagi. Jadi kecuali lewat kita mempelajari pada masa prasejarah ya lewat peninggalan atau artefak sama lewat maaf. Ya. Lewat fosil. Ya, lewat fosil, kerangka-kerangka. Ya. Kerangka manusia, kerangka hewan. Kita tahu kok ada dinosaurus, kita tahu pada masa itu kok ada binatang yang besar-besar, ya karena ada fosil. Walaupun mereka tidak meninggalkan tulisan, ya masa manusia yang hidup saat itu tidak meninggalkan tulisan, tapi ternyata ada fosil binatang-binatang besar. Ya maka lalu mencoba untuk dipelajari ya dari sana itu. Oh, bagaimana otaknya? Nah, ini kan dari kerangka, dari fosil-fosil ini yang ditemukan. Nah, misalnya kayak gitu. Oh, saat itu sudah ada kerang. Nah, ini buktinya ini fosil. Nah, fosil itu apa sih? Nah, di sini sudah. Fosil itu sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang telah lama sekali, ratusan tahun, dan sudah menjadi batu. Nah, ini adalah fosil-fosil. Fosil-fosil yang bisa kita pelajari sehingga gambarannya seperti apa, otaknya itu volumenya berapa, otak manusianya. Nah, lalu binatang ini binatang seperti apa, lu kok ada hewan besar, lalu dirangkai ya, dirangkai-rangkai sehingga gambarannya seperti film-film yang kita lihat saat ini ya, manusia binatang-binatang purba pada zaman itu. Nah, jadi kalau pada masa prasejarah karena belum ada tulisan, kita mengenalinya dari mana, kita pelajari dari mana, dari dua hal yang kita singgung saat ini. Dari fosil dan juga dari tadi artefak. Ya. Dari fosil dan dari artefak, peninggalan-peninggalannya. Peninggalan orang yang, alat-alat yang ditinggalkan oleh orang itu. Nah, ini gambaran tentang masa praaksara. Kita mempelajarinya lewat dua hal tadi. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh-contoh fosil. Nah. Oh, ini jenis binatang ini. Oh, ada binatangnya. Tumbuhan-tumbuhan. Nah. Kemudian dan yang lain-lain dia sudah membatu. Nah, ini sampah dapur. Oh, dulu ada di goa-goa. Nah, kan akhirnya tahu. Loh, kok ini ada goa? Kok ini ada ada sisa-sisa kulit kerang. Sampah dapur. Nah, oh berarti waktu itu kehidupannya mereka itu hidup di goa-goa. Nah, mempelajarinya di sini. Oke, next berikutnya. Artefak itu benda arkeologi atau peninggalan benda-benda yang bersejarah. Ya. Benda-benda yang pernah dibuat oleh manusia saat itu. Ya. Ini nanti bisa digunakan sebagai alat untuk mempelajari kehidupan mereka. Ini dari artefak. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya ini. Loh, di gua-gua kok ditemukan alat-alat seperti ini. Oh, berarti ini pasti digunakan pada masa itu. Loh, kok lancip-lancip. Nah, ada kapak genggam, kapak perimbas. Kemudian ada kapak persegi. Nah, akhirnya kalau yang bedanya antara kapak persegi dengan kapak genggam ini apa, Nak? Mungkin sekilas diberikan perbedaan yang mendasar apa? Kalau kapak genggam ini bentuknya lebih kasarannya nggak jelas gitu, Pak. Tapi kalau kapak persegi gitu kan bentuknya kayak kotak gitu loh, Pak. Oh, gitu. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Yo. Kalau kapak genggam itu bentuknya ada lancip-lancipnya gitu. Oh gitu, kalau kapak genggam. Oke. Teman-teman, secara kebudayaan ini peninggalan yang berbeda. Ya. Kalau kita lihat, kapak genggam itu masih kasar. Belum dihaluskan ya, kayaknya batu sembarang batu digunakan gitu ya kayaknya ya. Iya toh? Iya, Pak. Ada batu, lancip-lancip, wah itu digunakan.
digunakan untuk senjata. Ya, mereka berburu. Nah, karena memang kenapa tidak diasah? Lah otaknya belum nyampe mikir ke situ, aduh. Ya, adanya batu ya itu digunakan untuk senjata, menangkap hewan dan sebagainya. Nah, ini kapak genggam itu memang peninggalan praaksara yang pertama. Ya, mereka meninggalkan ini zaman Paleolitikum. Nih. Kemudian kalau kapak yang persegi itu orangnya ya manusia purbanya itu sudah mulai pinter. Mereka mencoba untuk dihaluskan. Ini kan sudah coba halus ini. Tapi memang berbeda fungsi ya, berbeda fungsi. Kalau yang kapak genggam tadi fungsinya untuk berburu. Kalau yang ini yang jelas pasti fungsinya bukan untuk berburu karena memang bentuknya ini enggak lancip. Kalau yang lancip yang sudah dihaluskan itu kapak lonjong. Kapak lonjong. Nah, ini kan sudah halus, ada unsur lancip, ya, ada unsur lancip tetapi sudah mencoba untuk dihaluskan. Mereka sudah membuat peninggalan ini seperti itu. Nah, ini. Kemudian ada lagi peninggalan artefak yang lain, contohnya kapak corong. Ini terbuat dari apa ini? Ya, kuningan ya. Perunggu mungkin. Dari perunggu. Nah, dari perunggu. Nah, ini kapak corong. Ternyata mereka saat itu pernah bisa sampai ke tahap ini. Kalau tadi hanya batu, wah, semakin pinter. Dia ternyata berikutnya peninggalan sudah jadi dari perunggu. Wah, bisa berarti punya keahlian ngecor ini kan itu. Coba bayangkan, berarti kan mereka meningkat, kemampuannya itu meningkat. Dari hanya sekedar membuat alat batu, ternyata perkembangan berikutnya dia bisa, wah berarti orangnya sudah pinter-pinter ini, karena sudah bisa ngecor. Nah kan itu, ini peninggalannya kapak corong. Kemudian yang lain-lain, ya, wah ada lagi, ini zaman batu. Kalau yang tadi kapak corong ini memang bukan zaman batu ya. Kita belum membagi zaman batunya ya. Nah ini ada, wah ini peninggalannya ada yang seperti ini, menhir, dolmen, waruga, punden berunda, ini dari batu-batu semuanya. Nah, oke, ini gambarannya. Mereka meninggalkan sesuatu, artefak itu seperti itu. Ya ini baru mencontohkan yang namanya artefak tadi. Yaitu dari artefak-artefak itu nanti dipelajari. Ini fungsinya untuk apa sih? Dolmen itu, menhir itu, waruga itu, sarkopogus, punden berunda. Nah ini nanti akan dipelajari. Ternyata itu ada fungsi-fungsinya digunakan oleh mereka. Sekarang kita lanjut. Periodisasi. Sekarang kita melihat nih, periodisasi ini agak sedikit sulit teman. Mari kita mencoba menyederhanakan. Ya, periodisasi maka tadi saya buat edit supaya memudahkan, mudah-mudahan semakin mudah. Ya. Periodisasi zaman praaksara. Kita mencoba mau membagi. Periodisasi itu apa sih? Ya apa ya? Membagi zaman-zaman maksudnya gitu. Jadi kita mencoba untuk membagi zaman-zaman. Kalau kita ngomong periodisasi tentang zaman praaksara, itu nanti tergantung periodisasinya berdasarkan apa. Ya, mau membagi zaman-zamannya tergantung mau berdasarkan apa. Apa berdasarkan arkeologis? Apa periodisasi itu berdasarkan geologis? Apakah periodisasi itu berdasarkan perkembangan, maksud saya itu ya, bukan perkembangan, maaf, salah ketik, maaf teman. Ini maksudnya perkembangan kehidupan manusia. Ya, jadi maaf ya, ini salah ketik, bukan perkembangan tetapi perkembangan kehidupan manusia. Jadi kita akan mencoba melihat periodisasi ini. Kalau arkeologis tadi berdasarkan arkeologinya, peninggalan barang-barang yang ditinggalkan mereka. Itu arkeologis. Kalau geologis itu nanti berhubungan dengan planet bumi ini. Ya, ilmu geologi itu batu-batuan. Jadi tentang terjadinya proses tahap demi tahap bumi ini terbentuk sama yang bumi ini. Nah, itu geologis.
Tapi kalau perkembangan kehidupan manusia, bagaimana manusia itu berkembang? Oh, awalnya itu berburu, lalu meningkat bercocok tanam, lalu meningkat seperti ini. Nah, itu berarti perkembangan berdasarkan kehidupan manusianya. Nah, kita akan mencoba satu-satu. Maka ketika kita ngomong periodisasi, kita ngomong ini. Membaginya berdasarkan apa? Apa arkeologis, apa geologis, apa perkembangan kehidupan manusia. Karena masing-masing nanti membaginya sendiri-sendiri. Ya, kita coba yang pertama, arkeologis, periodisasi zaman praaksara berdasarkan arkeologis, berdasarkan peninggalan-peninggalan manusia saat itu. Jadi ini periodisasi yang pertama, ya, berdasarkan arkeologinya. Berdasarkan hasil temuan benda-benda peninggalan. Kalau berdasarkan arkeologi, periodisasinya itu dibagi dua zaman. Zaman batu dan zaman logam. Jadi peninggalan-peninggalan yang sifatnya asalnya dari batu dan peninggalan-peninggalan yang barangnya itu dari logam. Nah, ini kalau pembaginya zaman batu, zaman logam, itu pasti berdasarkan arkeologi. Bisa dipahami sampai di sini, teman? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi kalau nanti orang ngomong, oh zaman batu, zaman logam, oh berarti membagi perkembangan berdasarkan arkeologinya, ya, berdasarkan barang-barang yang ditemukan. Ya, oke, kita membahas zaman batu. Nanti zaman batu dibagi lagi, zaman logam dibagi lagi. Nah, menjenuhkannya di sini. Nah, zaman batu itu terbagi menjadi 4 zaman. Zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu baru, dan zaman batu besar. Nah, ini ada istilah paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, megalitikum. Paleo itu tua, meso itu tengah, neo itu baru, kemudian mega itu besar. Jadi kalau ada mega itu seharusnya besar. Kalau ada namanya mega kok anaknya kecil, wadah karena artinya itu kan besar. Adanya kecil. Nah, ini mega. Megawati itu Bu Mega itu kan besar, ya. Nah, cocok. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Kita akan mencoba melihat ini zaman batu. Batu tua, batu tengah, batu baru, sama batu besar. Nanti peninggalannya kayak apa sih? Yang batu tua. Nah, karena ini berdasarkan arkeologi, maka sorotannya itu peninggalan-peninggalannya. Oh, ciri-cirinya dulu nggak Pak? Nah, zaman batu tua. Zaman batu tua. Ini alat yang digunakan masih kasar. Ya, alat yang digunakan masih kasar. Karena memang yang namanya saja batu tua. Jadi orang-orang yang hidup pada masa ini, ya manusia purba yang hidup pada masa ini, tentunya pikirannya masih sederhana. Belum bisa memikir yang hebat-hebat. Maka alat-alat yang digunakan juga ya sederhana. Ya didapat dari mana? Ya dari batu yang ya. Ya, betul. Kalau disuruh mencari ya contohnya kapak genggam. Kapak genggam atau ada istilah lain kapak perimbas. Nah, itu zaman batu tua. Karena memang adanya ya seperti itu lalu dipakai. Nah, ini ciri-cirinya ini berburu. Tergantung pada alam. Nomaden. Kelompok wah sebenarnya nggak cocok ya karena ini zaman batu seharusnya ngomong-ngomong tentang peninggalan ya. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya gambaran kehidupannya ini. Tapi sebenarnya potret yang bawah ini seharusnya nanti ya, karena nanti perkembangan kehidupan. Ya, kalau yang ini sebenarnya lebih cocoknya kalau kita isi, mohon maaf, ya, tadi saya tidak lihat itu. Nah, itu kalau hasilnya contohnya apa? Karena kita ngomong tentang arkeologi. Oh, hasilnya yaitu
Tadi kapak genggam. Karena masih kasar. Ya, kasih kasar, belum dihaluskan. Ini pada masa batu tua. Kemudian, ayo yang ini, saya contohkan juga, maaf. Nah, contohnya kapak genggam, flex, kapak perimbas, pebble, kapak genggam dari Sumatera. Nah, ini ditemukan alat-alat seperti ini. Adanya batu, nggak diasah, lalu digunakan sebagai senjata. Nah, oke, berarti sudah lengkap. Saya pikir tadi kelupaan saya. Oke, kalau contohnya arkeologi yang ditemukan ini, kapak genggam, kapak perimbas, flex, pebble. Kemudian, berikutnya zaman batu tengah. Kalau yang namanya tengah-tengah ini agak sedikit susah. Karena ini tengah di mana? Ya. Kok dimaksud tengah itu tengah di antara apa? Kalau tengah pasti kan di antara pasti ini. Kalau menurut teman-teman, tengah di antara apa ini? Nah ini sudah ada Pak, pertengahan antara kehidupan Paleolitikum dengan Neolitikum. Oh ya, sudah kasih rambu-rambu ini bahwa tengah di sini maksudnya adalah manusianya itu hidup di antara zamannya Paleo, tapi belum masuk ke Neo. Kalau Neo itu kan baru, maka namanya zaman tengah. Ini di sini, kalau tadi kan berburu, masih kasar. Kalau Neo nanti seperti apa? Kalau Neo, gambaran Neo, supaya kita masuk ke tengahnya. Gua-gua gitu mungkin Pak. Oke, kalau yang Neo itu kebalikan dengan Paleo. Prinsipnya Neo itu kebalikan dengan Paleo. Nah, kalau Paleo itu berpindah-pindah, nomaden kehidupannya begitu, kalau kita memotret kehidupannya, lalu masih kasar alat-alatnya yang digunakan. Kalau Neo itu berarti dia sudah menetap. Ya, Neo itu sudah menetap. Kemudian alat-alat yang digunakan sudah halus. Nah, itu zamannya Neo kalau kita lihat kehidupannya. Kalau ini berpindah-pindah, Paleolitikum berpindah-pindah, Neo itu sudah menetap. Kalau Paleo itu alat-alatnya masih kasar, Neo itu sudah dihaluskan. Mereka sudah bisa menghaluskan alat-alat. Ya, sudah kepikiran, oh ini lebih baik dihaluskan supaya dipegang di tangan itu ya enak, tidak kasar kan. Kalau kasar kan merusak tangan kan. Kalau genggamannya terlalu kuat kan merusak kulit-kulit di tangan. Nah, ini perbedaan antara Paleo dan Neo. Kalau Paleo itu masih tergantung alam. Jadi dia mencari mengumpulkan makanan tergantung alam. Ya, berburu di satu tempat, binatangnya habis, dia pindah. Mencari makanan di satu tempat, habis lalu pindah di tempat lain. Tapi kalau Neo itu sudah bisa menghasilkan. Ya, pada zaman Neo itu karena memang baru, dia bisa menghasilkan. Masyarakatnya sudah bercocok tanam misalnya. Itu zamannya Neo. Kalau tengah itu berarti antara Paleo dengan Neo. Itu loh, supaya tadi saya memindahkan dari tengah ke Neo dulu supaya tahu perbedaan Paleo dengan perbedaan Neo. Nah, sementara kalau Mesolitikum, batu tengah, itu kehidupannya di antara ini. Berarti kita bisa membayangkan. Berarti masyarakatnya itu sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu sudah mulai ada yang menetap. Jadi ada sebagian yang masih berpindah-pindah, lalu sudah ada yang sudah mulai menetap. Itu berarti masa itu berarti masa tengah. Karena memang seperti masa transisi antara Paleo dengan Neo. Paleolitikum dengan Neolitikum. Bisa dipahami keterangannya Pak Mukri? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi ini maka dari itu mencari agak sulit karena memang kehidupannya tengah-tengah. Paling mudah membedakan antara Paleo dan Neo karena itu
keterbalikan. Ya, keterbalikan. Ya. Oke, kalau memang sudah jelas kita lanjut. Nah, maka ini adalah tengah-tengah. Kalau neo itu sudah bercocok tanam, maka zamannya tengah itu ada yang sudah mengenal bercocok tanam, tapi ada sebagian yang masih berburu. Konsepnya begitu. Ya. Masih tergantung alam masih ada. Sebagian sudah mulai mengenal. Nah, tapi kalau sudah neo, ini masyarakatnya sudah itu. Sudah bercocok tanam, sudah menetap, sudah bisa menghasilkan. Nah, itu zamannya neo. Next, lanjut. Kalau zaman batu tengah contohnya ini, ya memang ini tengah-tengah. Kemudian sudah ada yang mulai menghaluskan. Nah, kecoa dinger ini sudah zamannya batu tengah. Dia di gua, ya sudah mulai mencoba menetap di gua gitu. Lalu berkelompok. Nah, kemudian selanjutnya zaman batu baru, neo. Tadi sebenarnya sudah Pak Mukri singgung awal tadi. Bercocok tanam, menghasilkan, tidak bergantung pada alam, sudah dihaluskan. Contohnya ini, hasil arkeologinya, ya, artefak yang ditinggalkan, contohnya kapak lonjong, kapak persegi. Nah, ini fungsinya agak beda. Kalau ini bisa digunakan untuk berburu karena lancip, tapi kalau yang ini biasanya untuk bercocok tanam, untuk bercocok tanam, untuk menguliti. Nah, itu pakai yang ini. Kemudian ada gerabah, sudah mulai perahu bercadik. Nah, itu juga perahu bercadik ini adalah nenek moyang kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain di laut. Itu sudah perahu bercadik, itu sudah neo. Jadi mereka sudah ada pergi ke satu tempat ke tempat lain, sudah menggunakan ini. Next, berikutnya. Next. Nah, sekarang zaman batu besar, zaman batu terakhir itu zaman batu besar. Zaman batu besar itu ciri-cirinya apa? Artefaknya pasti batu-batunya besar. Maka namanya batu besar. Karena memang peninggalannya itu adalah berbentuk batu-batu yang sifatnya besar. Sudah mengenal kepercayaan, animisme, dinamisme. Nah, lalu artefaknya bentuknya apa saja? Kita lihat, ini artefaknya. Animisme, ini kepercayaan kepada roh, jiwa. Bahwa roh jiwa itu bukan hanya pada manusia saja yang hidup ini, tetapi juga benda-benda itu juga punya roh. Wah, ini kepercayaan animisme. Jadi benda-benda tertentu itu juga punya roh. Nah, dinamisme, kepercayaan yang meyakini bahwa semua benda-benda yang ada di dunia ini baik, hidup maupun mati itu mempunyai kekuatan gaib. Jadi, wah ini ada, awas hati-hati, di batu besar itu memiliki kekuatan gaib. Nah, kalau seperti itu, dinamisme. Lalu seperti keris-keris ya, punya kekuatan gaib. Seperti benda itu punya gaib. Nah, itu dinamisme. Nah, lalu fungsinya kalau kita mengenal, kalau tadi sudah dikenalkan tentang menhir, dolmen, waruga, punden perunda, sarkofagus, di sini ada fungsinya. Ya, Pak Mukri tuliskan, kalau menhir ini untuk menghormati orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kalau nenek-neneknya itu, kakek-kakeknya itu meninggal, maka dibuatkan menhir. Wah, disitulah roh neneknya hinggap, ya, berada. Nah, ini untuk menghormati orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian punden berunda itu ini sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ya, seperti candi ya. Candi itu meniru tentang konsep punden berunda. Kemudian dolmen sebagai tempat duduk seorang ketua. Nah, ini dolmen. Waktu itu kan ada ketua ketua suku. Ya, itu kalau sedang bermusyawarah duduknya di sini. Ada juga yang waktu itu menggunakan untuk tempat sesaji. Meletakkan sesajen. Sesajen tahu ya? Tahu enggak? Tahu, Pak. Tahu ya, meletakkan sesajen. Nah, untuk menghormati roh nenek moyang. Nah, itu di sini di punden di dolmen. Kemudian kalau waruga
Waruga, sarkofagus. Waruga itu kubur batu. Jadi waktu itu ada kuburan-kuburan itu letaknya bentuknya seperti ini ya. Ada. Kalau sekarang kita pergi ke pemakaman itu kan salah satunya ada batu-batu nisan kayak gini ya. Nah, itu waruga. Sarkofagus itu kubur batu yang menyerupai lesung. Jadi ini seperti peti ya. Kubur batu atau peti lah. Peti batu yang menyerupai lesung. Jadi kalau ada orang yang meninggal dimasukkan ke sini lalu ditutup. Nah, ini sarkofagus. Bisa lanjut? Bisa lanjut, teman? Bisa, Pak. Saya oke, lanjut next. Berikutnya. Zaman logam. Nah, zaman logam ini berarti peninggalannya dari logam. Zaman logam ini peninggalannya dari logam. Terbagi menjadi tiga zaman. Zaman tembaga, zaman perunggu, zaman besi. Ini zaman logam itu terbagi 3 zaman ini. Kalau zaman batu terbagi 4 tadi. Paleo, Meso, Neo, sama Mega. Nah, megalitikum. Sedangkan zaman logam terbagi jadi 3 zaman. Zaman tembaga, zaman perunggu, zaman besi. Kenapa disebut zaman logam? Karena peninggalannya itu barang-barangnya dari logam. Ya, sudah mengenal ilmu cor tadi. Nah, kalau di Indonesia, yuk tolong perhatikan, kalau di Indonesia itu mengenalnya hanya 2 zaman. Sampai saat ini belum ditemukan yang dari tembaga. Ya, adanya dari perunggu sama dari besi. Sehingga oleh para ahli kalau di Indonesia itu mengenalnya zaman perunggu dan zaman besi. Tapi secara pengetahuan zaman logam itu terbagi zaman tembaga, zaman perunggu, zaman besi. Zaman tembaga, zaman perunggu, zaman besi. Saya kelupaan memunculkan artefaknya ya, tapi nanti di akhir akan kelihatan ya. Saya kelupaan untuk memasang artefaknya di zaman ini. Oke. Selanjutnya itu berdasarkan arkeologinya. Sekarang berdasarkan periodisasi berdasarkan geologi. Nah, berdasarkan geologi itu bagi zaman didasarkan atas fase-fase perubahan zaman dari kurun waktu tertentu berdasarkan perubahan. Ya, gini aja lah. Intinya kalau geologi itu lebih fokus ke planet bumi. Ya, terjadinya bumi, tahapannya seperti apa, lalu isinya nanti yang ada di bumi itu seperti apa perkembangannya. Nah, itu geologi. Intinya seperti itu. Enggak harus sama persis ini, pokoknya tahapan-tahapan terbentuknya planet bumi beserta isinya yang ada di bumi ini. Nah, itu nanti membagi praaksara kalau berdasarkan geologi itu seperti itu. Next, coba kita lihat. Ada 5 zaman. Ini hampir sama seperti zaman batu, tetapi nambahi 1. Ya, menambahi 1 zaman di depan. Ya, di depan. Yaitu zaman yang pertama, kalau zaman batu tadi kan ada 4 zaman. Ya. Paleolitikum, Mesolitikum, lalu Neolitikum, sama Megalitikum. Nah, kalau zaman ini, ya kalau zaman ini, itu ada Arkaikum. Yang pertama bukan Paleo, tapi Arka. Bukan Pak Arka loh ya, Arkaikum. Nah, ini karena di sini menyorotinya itu berdasarkan terjadinya planet bumi ini. Maka muncul yang ini. Ya, zaman Arkaikum ini. Zaman tertuanya itu kalau berdasarkan geologi bukan Paleolitikum tetapi Arkaikum. Ya, mohon tidak bingung karena membaginya tadi periodisasinya beda-beda. Ya. Kalau arkeologi itu berdasarkan peninggalannya, kalau geologi itu terbentuknya planet bumi ini beserta isi yang ada di dalam planet bumi ini. Nah, maka membaginya juga ada sedikit perbedaan. Ya, diawali kalau yang geologi itu Arkaikum,
di mana bumi ini belum terbentuk, masih panas, masih berupa gas, masih dalam proses pembentukan. Itu zaman arkaikum. Nah ini, jadi ini belum terbentuk bumi ini, ya, masih berbentuk gas. Nah, saya tidak berbicara tentang teori terbentuknya bumi, ini bagiannya IPA, ya, tapi gambarannya seperti itu. Lalu kehidupannya seperti apa? Ciri-ciri kehidupan pada arkaikum ini, ciri-cirinya ini. Maaf, belum ada kehidupan dan sebagainya. Maaf teman, sebentar. Oke. Nah, ciri-cirinya yang masa ini, ya, yang ini, ya tentunya cirinya apa? Ya belum ada kehidupan, karena memang bumi masih panas. Bagaimana ada kehidupan di sini? Itu arkaikum. Berikutnya, zaman batu tua, ya, zaman batu tua, paleo, ya, zaman primer. Kalau di sini ada nyebut zaman primer, ya, paleozoikum, hampir mirip dengan yang zaman batu tadi. Ya, ini ciri-cirinya pada kehidupan ini sudah muncul mikroorganisme, ikan, reptil, binatang amfibi yang tidak bertulang. Nah itu sudah muncul. Nah ini saya contohkan ini hewan-hewan bersel satu. Nah ini paling tidak gambarnya paleo kehidupan di bumi saat itu seperti ini. Jadi sebagian kondisi di bumi sudah lebih stabil, kemudian secara berangsur temperatur bumi sudah mulai dingin lalu terbentuk dan sudah ada tanda-tanda kehidupan makhluk bersel satu, ya, lebih dikenal dengan mikroorganisme. Ya. Contoh-contohnya ini. Kata kuncinya adalah sudah muncul tanda kehidupan makhluk-makhluk bersel satu. Next berikutnya. Zaman pertengahan. Ya. Zaman pertengahan. Kalau zaman pertengahan ini cirinya itu munculnya reptil besar. Ya, ini reptil besar menguasai bumi. Yaitu contohnya ya kelompoknya dinosaurus dan kawan-kawannya itu. Ya, ini tolong diperhatikan sering keluar ini. Ya, ini zaman sekunder, zaman pertengahan, Mesozoikum. Nah, ini cirinya adalah berdasarkan biologi ya, bukan berdasarkan zaman batu tadi. Jadi mohon sedikit dipahami perbedaan ini. Nah, nih munculnya reptil-reptil besar. Jadi reptil besar itu muncul pada zaman sekunder, ya, zaman pertengahan Mesozoikum. Kemudian zaman hidup baru Neozoikum. Nah, ini ciri-cirinya apa? Nah, ini nanti pada zaman hidup baru ini sudah pada zaman terbagi menjadi zaman ketiga dan zaman keempat. Zaman ketiga ini sudah muncul jenis binatang menyusui, ya, seperti kera. Kemudian zaman keempat itu munculnya kehidupan manusia. Jadi kalau berdasarkan geologi, manusia muncul itu pada zaman Neozoikum, tapi pada zaman keempat ini, pada zaman kuarter. Ya, karena terbagi jadi dua. Kalau tadi kan zaman hidup baru itu terbagi jadi dua. Zaman ketiga dan zaman keempat. Kalau zaman ketiga itu munculnya binatang menyusui, ya, termasuk kera. Lalu zaman keempat itu sudah muncul kehidupan manusia. Nah, lalu kan banyak ada yang lalu ngomong mengkaitkan hidupnya manusia itu nenek moyangnya dari kera. Nah, kan memang tingkatannya seperti itu. Percaya atau tidak, mari kita mencoba untuk fokus di mapel ini. Karena memang perkembangannya saat itu seperti itu. Nah,
Jangan dibandingkan dengan ketika mata pelajaran agama ya. Lu katanya Adam dan Hawa kan. Ini kita berbicara tentang IPS sejarah kan itu. Tidak berbicara tentang agamanya. Oke, selanjutnya nanti pada zaman keempat ada Pleistosen, Holosen. Pokoknya intinya pada zaman keempat ini nanti akan muncul manusia purba. Homo sapien ya, kalau yang ini sudah berjalan tegak ya. Ini sudah zaman Holosen, ini sudah berjalan tegak Homo sapien. Ini gambarannya ya, gambarannya tentang geologi. Nah, sekarang periodisasi terakhir ya. Periodisasi yang terakhir. Sebentar, ini sudah. Oke. Nah, sekarang membagi zaman berdasarkan terakhir nih, ya berdasarkan kehidupan manusia. Jadi memotret bagi zaman itu hanya bukan karena terjadinya planet bumi, bukan karena peninggalannya, tetapi memotretnya dari sisi bagaimana manusia itu berkembang dalam kehidupannya. Ini periodisasi yang ketiga, yaitu melihatnya berdasarkan perkembangan kehidupan manusia di bumi ini. Tidak berbicara tentang planet buminya, tidak berbicara tentang alat yang ditinggalkan. Nah, kalau berdasarkan perkembangan kehidupan manusia di bumi, itu terbagi menjadi 3 zaman. Zaman berburu dan meramu, ada istilah dalam sejarah nanti ada istilah food gathering. Yang kedua, zaman bercocok tanam, ada istilah food producing. Lalu yang ketiga, zaman atau masa perundagian. Nah, ini kalau berdasarkan perkembangan dalam kehidupan manusia, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan manusia. Ada 3 zaman ini. Sekarang kita bahas satu-satu. Food gathering, food producing, lalu masa perundagian. Secara garis besar dulu. Kalau masa berburu berarti manusia saat itu berpindah-pindah. Ya, walaupun di sini sudah kita siapkan, tapi saya langsung fokus di sini dulu. Kalau masa berburu itu berarti kehidupan manusianya itu masih tergantung dengan alam seperti tadi. Masuk tergantung dengan alam, lalu hidupnya berpindah-pindah, itu pasti berburu dan meramu. Tapi kalau masa bercocok tanam, ini kehidupannya itu sudah tidak berpindah-pindah, tapi sudah menetap. Tidak tergantung kepada alam, seperti masa berburu dan meramu ini. Sudah bisa menghasilkan, maka namanya producing. Produk producing, ya. Food producing. Jadi masa sudah, kalau bercocok tanam kan sudah menghasilkan. Ya, kalau yang ini nggak mau bercocok tanam, dia hanya mencari di alam, mengambil, habis pergi. Kalau yang berburu meramu. Tapi kalau yang food producing, itu mereka sudah mulai bercocok tanam. Nah, kalau yang perundagian, tadi dikatakan ahli, ya, undagi itu ahli. Nah, ini berarti kehidupannya sudah tingkat tinggi, di mana dia sudah memiliki keahlian dalam ilmu cor logam tadi, ya, tembaga, besi. Nah, ini sudah dimiliki, jadi tingkatannya lebih tinggi lagi, bukan hanya sekedar menghasilkan, tetapi menghasilkan yang ada keahlian, ya contohnya ya tadi ilmu cor logam. Nah, mari kita mencoba untuk melihat sekarang. Masa berburu, mengumpulkan makanan, tadi sudah kita bahas, bergantung pada alam, nomaden, berkelompok. Nah, mereka hidup berkelompok, mereka bergantung pada alam. Nomaden itu apa, nak? Paham enggak nomaden? Nomaden itu berpindah-pindah. Ya, nomaden itu kalau di sejarah istilahnya itu untuk berpindah. Jadi
tempat ini habis, dia pindah ke tempat lain. Jadi misalnya di tembakan ini misalnya hutan, makanan ada di sini dicari habis, lalu pindah ke Kerembangan, hutan di Kerembangan. Misalnya gambaran sederhananya seperti itu. Jadi nomaden itu masyarakatnya itu hidupnya berpindah-pindah. Ya, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tergantung makanannya di situ tersedia enggak. Kalau sudah tidak tersedia, dia berpindah ke lain, ya, ke tempat lain. Dan hidupnya berkelompok. Dia berkelompok-kelompok. Ya, karena berburu bareng-bareng. Kemudian lanjut lagi. Masa bercocok tanam atau food producing. Nah, cirinya apa? Cirinya ini. Tempat tinggalnya sudah menetap, sudah mengenal bercocok tanam, tidak lagi tergantung kepada alam, lalu bisa menghasilkan dari hasil pertanian, berkebun, beternak, ini sudah. Ya. Ini maka namanya food producing, masa bercocok tanam, karena masa-masa manusia itu bisa menghasilkan. Dan yang terakhir adalah masa perundagian. Ya, masa perundagian. Masa perundagian ini, undagi itu ahli. Nah, tadi kan ilmu cor. Nah, contohnya ini. Ada kapak corong, ada candrasa, ada arca pelunggu, bejana, dan yang lain-lain. Pokoknya hasilnya itu dari logam, dari besi, dari tembaga. Nah, ini hasil karya. Ya. Di masa perundagian. Ya, di masa perundagian. Bisa lanjut teman, ini sudah mulai mau habis kok. Lanjut ya. Oke, siap, sebentar. Nanti bisa dibaca nih. Nah, walaupun nenek moyang kita itu belum mengenal tulisan, tetapi ada nilai-nilai yang diajarkan ke kita sebenarnya. Nah, nilai apa? Nah, ini kalau kita dari bacaan tadi, maaf, dari bacaan tadi, ya, ini sebenarnya ada nilai-nilai yang bisa diajarkan, walaupun dia tidak lewat tulisan. Apa? Religius. Ingat, tadi sudah ada kepercayaan animisme, dinamisme. Nah, mempercayai sesuatu yang tidak muncul, itu ternyata yang tidak nampak secara fisik, itu sudah dimiliki oleh nenek moyang kita. Walaupun saat itu berbentuk animisme, dinamisme. Kita punya agama, itu kan nilai religius. Mempercayai sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata. Nah, itu sudah dimiliki oleh nenek moyang kita. Nilai gotong royong. Contohnya, gotong royongnya apa? Ketika mereka membangun rumah, ketika mereka berburu bersama-sama. Nah, mereka berburu bareng-bareng, ini kan gotong royong. Membangun tempat untuk berlindung, mereka gotong royong. Musyawarah, tadi dikatakan menentukan para pemimpin. Jadi mereka itu hidup berkelompok, harus ada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Nah, mereka tentukan. Biasanya dicari yang paling tua. Biasanya paling tua itu lebih bijaksana. Ya, tugasnya membagi-bagi tugas masing-masing orang. Ya, ini musyawarah. Ya, nilai musyawarah, nilai gotong royong, nilai religius, nilai keadilan. Mana nilai keadilan? Nah, setelah ketemu pemimpin tadi bagi tugas. Siapa tugasnya yang di rumah? Siapa yang bertugas mengasuh anak? Nggak usah ikut berburu. Nah, kaum perempuan, kaum Hawa. Jadi kaum Hawa tidak usah ikut berburu, tetapi di rumah memasak, mengurus anak. Nah, itu adalah. Lalu yang cowok-cowok, kaum Adam, yang kuat-kuat, tugasnya berburu, mencari nafkah, ya mencari makanan, kan itu. Nah, ini berarti sudah diajarkan tentang nilai keadilan, adil. Mengapa kok perempuan, mengapa kok kaum Hawa tidak disuruh berburu? Ya karena lemah secara fisik, kan itu. Kalau disuruh lari ya cepet sing cowok, kan itu. Nah, maka pembagian tugas itu ada. Nah, nilai keadilan sudah diajarkan. Tradisi bercocok tanam, akhirnya kita mengenal adanya ilmu bercocok tanam, sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Lalu berlayar, tadi lewat perahu bercadik tadi, dari satu tempat ke tempat lain mereka sudah mengarungi lautan. Ilmu bahari, tradisi bahari. Nah, tradisi untuk berdagang, mereka pergi satu tempat ke tempat lain.
Nah, ini adalah nilai-nilai karena di paket ada nilai-nilai apa? Saya rangkumkan di sini. Nilai religius, nilai gotong royong, nilai musyawarah, nilai keadilan, nilai tradisi bercocok tanam, nilai bahari. Terakhir, mudah-mudahan secara cepat saja karena waktunya sudah. Nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia itu banyak yang masing-masing buku paket kadangkala melihatnya beda-beda. Ya, ada yang mengatakan nenek moyang kita itu dari bangsa Veda. Ciri-cirinya, ciri fisiknya berkulit gelap, bertubuh kecil. Nah, awalnya, bangsa Veda itu awalnya ada di kawasan Asia bagian Tenggara dan yang lain-lain lah. Pokoknya ada yang mengatakan bahwa nenek moyang kita itu ada yang mengatakan berasal dari bangsa Veda. Tapi ada juga yang mengatakan lewat teorinya bahwa nenek moyang kita itu adalah proto Melayu, Melayu tua, ya, Melayu Polinesia. Nah, ciri fisiknya apa? Nah, itu dari mana? Yang mengatakan dari proto Melayu, Melayu tua, Melayu muda. Nah, itu kalau yang Melayu tua, ya, Melayu tua itu Melayu Polinesia, asalnya dari Yunan. Lalu mereka bermigrasi, berpindah, ya, lewat dua jalur, ya, jalur barat, jalur timur. Ya, kalau jalur barat lewat sini, lewat Malaysia, lewat Sumatera, lalu ada di ke Bali dan yang lain-lain, ada yang masuk ke Kalimantan. Nah, ini perjalanan perpindahan bangsa Melayu dari Yunan ini, dari Yunan. Nah, ciri fisiknya apa? Oh ya, yang dari timur lewat sini, ya, lewat Jepang, lalu lewat Filipina, nah, masuk ke Sulawesi, masuk ke Papua. Nah, ini yang dari Melayu tua, Polinesia. Ada dua jalur, jalur barat, jalur timur. Ciri fisiknya apa? Rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, bermata sipit. Maka wajar ya kita dari Indochina, nah sehingga dari Yunan matanya sipit. Nah, lalu dia membawa apa artefaknya? Nah, ini ada kapak persegi, kapak lonjong itu dibawa oleh proto Melayu atau Melayu tua, Melayu Polinesia. Jalurnya nanti dibaca sendirilah, ya. Ini ada jalur. Nah, kemudian ada peta jalur. Ya, karena waktunya mepet, saya hanya sempat. Kemudian Detro Melayu, ada yang mengatakan Detro Melayu, Melayu muda. Nah, kalau Melayu tua yang bergaris merah ini perjalanan tadi pindahnya. Nah, kemudian kalau Melayu muda perjalanannya lewat ini. Lewat ini. Ini peta perjalanannya sudah ada ya. Yang merah itu proto Melayu, kalau yang hitam ini itu Detro Melayu. Ciri fisiknya sama, rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, bermata sipit. Nah, karena memang area daerah asalnya hampir berdekatan. Ya. Ini gambaran tentang, ini asalnya dari Indochina juga. Oke, kemudian artefak yang dibawa ini sudah dari logam. Ya, sudah dari logam. Jadi kalau yang tadi belum dari logam, kalau ini sudah barang-barang dari logam. Jadi ini baru, maka namanya muda, Melayu muda. Ya, Detro Melayu, Melayu muda. Nah, terakhir sekali, berikutnya Melayu melanosoid. Ya, melanosoid ini memiliki ciri, ini nanti ada perkembangan ilmu terakhir. Ya, saya tambahkan di NB ini. Ciri fisiknya mempunyai kulit yang berwarna hitam, umumnya memiliki rambut keriting berwarna hitam, memiliki bibir yang relatif tebal, postur tubuh yang tegap, hidung melebar dan pesek, nah dan yang lain-lain. Tapi gambarannya teman-teman nenek moyang kita yang ras Melanesoid ini, kalau kita lihat itu di wilayah timur ya, ya jadi ada di Irian, nah, sekitar benua Australia, suku-suku aborigin, nah itu adalah ras-ras Melanesoid. Ya, lalu ada sumber yang mengatakan ras Melanesoid ini akhirnya berbaur mengadakan perkawinan campuran ya, dengan ras yang lain, ya, ras Melayunya yang datang tadi, akhirnya nanti akan memunculkan keturunan Melanesoid yang ada di
NTT, Maluku. Nah, ada nanti kalau Anda berliterasi, yang terakhir sekali ini, berliterasi, bahwa berdasarkan penelitian, ada yang mengatakan nenek moyang kita itu dari Afrika. Ini berdasarkan penemuan dari sisi DNA. Ya, dari berdasarkan penelitian para ahli DNA, mengatakan bahwa nenek moyang bangsa kita itu berasal dari Afrika, bukan dari Indochina. Nah, ini berdasarkan DNA. Ya, berdasarkan DNA nanti silakan ya, silakan nanti literasi sana loh. Iya dah. Nah, mungkin jadi ada unsur benarnya juga kan itu ya. Ya nggak bisa dibantah karena memang orang-orang Afrika kan orang berkulit hitam. Nah, sementara di wilayah kita itu yang ada di Indonesia Timur, tren kecenderungan kan memiliki kulit-kulit gelap ya, kulit-kulit hitam, nah, kan itu ya. Nah, seperti teman-teman ya bukan karena apa-apa ya, tapi ya memang realitanya seperti itu ya. Tapi yang jelas ada ahli DNA yang mengatakan bahwa nenek moyang kita itu ada unsur dari Afrika. Ini setelah diteliti DNA-nya orang Afrika dengan DNA-nya orang Indonesia dan DNA dengan orang-orang di dunia. Dan itu menyebar dari Afrika kemana-mana. Dan salah satunya sampai ke Indonesia. Nah, ini mungkin hanya beberapa teori yang ditampilkan oleh para ahli. Oke ya, ini sudah terakhir kita hanya menginformasikan itu. Teman-teman, mungkin itu yang bisa Pak Mukri bawakan ya ketika berbicara tentang masa praaksara. Hasil ini nanti akan saya video saat ini akan saya tempelkan ya, nanti ada di sini. Ya, nanti akan saya tempelkan juga nanti malam atau sore saya tempelkan di hasil record Jimit kita saat ini. Nah, nanti silakan ada 20 soal, saya tunggu sampai pukul 19 malam ya, pilihan semua ya, nanti bisa teman-teman coba berlatih soal-soal pilihan. Nanti kalau ada soal-soal yang teman-teman merasa, loh ini gimana sih? Ya, Pak Mukri itu orangnya terbuka ya, soal jawaban saya benar kok dianggap salah, tolong japri Pak Mukri. Ya, japri Pak Mukri lewat WA yang kemarin kita share lewat wali kelas itu kan ada ya untuk kegiatan hari ini. Tolong nggak usah takut, kalian mencoba untuk bersharing dengan Pak Mukri. Apakah kesalahannya itu dari sisi Pak Mukri? Ya, siapa tahu ngantuk-ngantuk lalu kuncinya salah, kan meletakkan kuncinya salah. Misalnya. Ataukah kalian yang salah? Nah, nanti bisa kita jelaskan ya gitu ya. Jadi kalau nanti memang teman-teman merasa benar lalu tidak paham, nanti silahkan japri ya, japri Pak Mukri lewat WA. Nanti Pak Mukri akan coba atur waktu, kalau perlu saya telepon, saya terangkan. Jadi kadang-kala ada anak, saya nggak tahu sih, ada anak bertanya, saya telepon nggak diangkat. Lalu anak itu, Pak, WA saja. Kadang-kala kalau mau nerangkan lewat WA itu kan sulit dong. Yang ilmu sejarah diterangkan lewat WA itu kadang-kala terus nerangkinnya piye kan kesuwen. Tapi maksud saya kecuali lewat tulisan, kita pandu lewat sharing lewat telepon langsung. Maksud saya begitu. Jadi kalau Pak Mukri telepon ya diangkat. Maksud saya begitu. Karena ada beberapa anak ketika ditelepon nggak diangkat. Pak, WA aja, waduh mau nerangnya di WA. Gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup dalam doa? Sudah? Nggak ada? Oke. Kalau memang nggak ada, sementara kita akhiri dan saya akan stop dulu dari sisi. Oke. Saat ini kalau memang sudah tidak ada, Pak Mukri mengucapkan terima kasih, teman-teman sudah bergabung dalam waktu yang cukup lama, masih setia begitu. Teman-teman yang lain pun kami bisa memahami, mungkin jadi karena kondisi-kondisi tertentu, seperti yang saya ucapkan tadi, mungkin kuotanya terbatas dan sebagainya.
Untuk itu Pak Mukri terima kasih atas peran sertanya semua. Untuk doa penutup tadi yang sudah ditugasi Aurelia ya? Aurelia Feli Santoso, silakan mimpin dalam doa, Nak. Mari kawan-kawan kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Semoga apa yang kami terima hari ini dapat kami pahami dan kami mengerti, sehingga berguna buat kami semua. Berkatilah kami agar selalu sehat dan pandemi ini segera berakhir. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Yang tadi belum sempat makan, sekarang boleh free istirahat makan. Masalah nanti mengerjakan 20 soal, dilanjutkan nanti nggak apa-apa. Oke ya, masih saya tunggu sampai pukul 19 malam kok. Oke, selamat siang. Salam sehat buat semua, tetap semangat. Oke, salam dari Surabaya. Dari tembakan dari Pak Mukri. Terima kasih Pak Mukri. Ya, mari. Terima kasih Pak Mukri. Terima kasih Pak Mukri. Ya, oke, mari teman-teman. Oke, bisa istirahat Pak. Terima kasih Pak Mukri. Ya, Kenny, mari. Pak Mukri. Selamat Ya. siang. Oke, selamat siang. Oke.